Haleluya. Shalom untuk kita semuanya, shalom untuk yang di Tiongkok, shalom yang ada di Amerika, di beberapa kota yang ada di USA. Tuhan tolong kita semuanya. Shalom yang ada di Australia dan di beberapa negara yang mengikuti ibadah bersama kami. Di saat ini, mari kita pusatkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Mari kita memberi waktu untuk Tuhan. Kemarin ada bencana alam lagi terjadi di Jawa Barat. Mari kita terus menopang doa untuk setiap daerah, setiap kota, negara, bangsa-bangsa. Biarlah seluruh bumi dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Mari kita juga doakan bersama supaya di Jawa Barat tidak ada lagi tsunami. Setelah gempa terjadi kemarin. Mari kita sebelum memulai ibadah ini, kita berdoa bersama. Haleluya. Bapa kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang ada di Jawa Barat yang kemarin mengalami gempa. Tuhan, Engkau tolong mereka semuanya. Engkau hadir di tengah-tengah mereka, Tuhan. Engkau sang juru selamat yang abadi. Engkau sang juru selamat yang sejati. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pribadi-Mu. Kami minta Tuhan supaya tidak ada tsunami pasca gempa ini. Tuhan, Kau tolong mereka semuanya. Roh Kudus, Engkau di sana juga untuk mereka. Engkau Allah yang maha hadir. Tuhan, Engkau hadir dan berhadirat di sana ya Bapa. Dalam nama Yesus, kami memberkati mereka semuanya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Bapa, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk masuk dalam ibadah. Kami mau memuji Engkau. Kami mau meninggikan Engkau melalui pujian yang akan kami naikkan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian, lewat penyembahan, lewat ibadah, dan lewat apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau yang mengambil alih ibadah ini. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Dan kami mau memulai ibadah kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami mau dekat dengan Engkau, Yesus. Karena tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Kami mau dekat dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari bersama-sama kita pujikan, tarik aku dekat padamu. Karena itu lebih dari berkat yang Tuhan beri buat kita. Berkat terbesar dari Tuhan untuk kita adalah ketika kita bisa dekat, melekat dengan Tuhan. Haleluya. Tarik aku dekat padamu. Lebih dari
berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata, dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Tarik kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata, dan semua yang ku miliki. Haleluya. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Sekali lagi mari lebih sungguh-sungguh. Tarik aku Tuhan untuk mendekat kepadamu. Terima kasih Bapak. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata, dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu.
Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu, tertanam di kerajaan, tertanam di kerajaanmu, tertanam di kerajaanmu. Ini kerinduan hati kami Tuhan, dengan sungguh-sungguh, dengan segala kesungguhan hati kami. Yesus, tolong kami. Kami mau dekat dengan Engkau lebih dari baju yang melekat di dalam tubuh kami. Kami mau lebih dari apapun. Lebih dari baju yang menempel di tubuh kami. Kami mau dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau tahu hatimu, kami mau merasakan. Kami mau merasakan hatimu Tuhan. Kami mau mengerti pikiranmu, perasaan Tuhan. Tolong kami, mampukan kami. Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Yang lemah dikuatkan. Amin. Yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Yang miskin diperkaya, yang buta bisa melihat. Haleluya. Ketika kita lemah, kita ingat Tuhan. Tuhan sang sumber kekuatan. Kita diperkaya oleh pengetahuan akan firman dan kita melakukannya. Dulu kita buta, kita tidak tahu apa itu kebenaran, bagaimana kita melakukannya. Sekarang dengan tuntunan Roh Kudus, kita bisa melihat, kita bisa merasakan. Mari kita terima perbuatan Tuhan yang hebat, yang besar untuk kita. Dia mati dan dia bangkit bagi kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita pujikan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Nah, dia buat bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, 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 dia bangkit bagiku. Mari dengan iman, yang lemah dikuatkan. Bersama-sama kita pujikan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat.
Semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Hosana. Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Hosana. Dia bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Hosana. Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Hosana. Dia bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Hosana. Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Hosana. Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami sehingga malam ini kami berkumpul. Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan, untuk semangat dan sukacita yang Kau berikan bagi kami. Malam ini kami bisa berkumpul, beribadah bersama-sama, menaikkan pujian, berjuang menyenangkan hatimu bersama-sama. Tuhan, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Teringat beberapa dari jemaat-Mu mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, hamba berdoa memberkati mereka semuanya dengan kesehatan ilahi. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka semuanya semangat mendapatkan kekuatan yang baru, gairah yang baru. Yang dari Tuhan. Hamba minta dengan sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka semuanya mendapat lawatan Engkau. Dari Engkau Tuhan. Mereka semuanya mendapat jamahan dari Roh-Mu yang kudus. Mereka semuanya Tuhan mendapat kesembuhan yang dari Tuhan dan semangat yang baru detik ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tutup bungkus seluruh jemaat-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Mereka semuanya sehat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar sharing firman-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu, urapi dengan urapan yang baru, sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Tuhan, berbicaralah untuk kami siap menyiapkan hati kami untuk dididik, ditegur, dan diajar oleh firman-Mu. Biarlah jemaat-Mu semuanya memiliki hati yang rela, Tuhan, dalam nama Yesus. Dan merenungkan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin.
rindu untuk menyanyikan lagu ini lagi buat kita semua. Ayo mari kita renungkan kata-kata ini. Kami secara jujur mengakui kepadamu ya Allah. Kami adalah manusia yang gampang lemah. Kami manusia yang rapuh. Kami jujur mengakuinya. Kalau tidak rapuh perasaan kami, pikiran kami yang rapuh, dan juga karakter kami, perbuatan kami. Kalau ada masalah kehidupan yang melanda, kami langsung merasa goyah. Kalau bukan karena Tuhan dan firman-Mu, kami nggak bisa menjalani hidup sampai hari ini. Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami menemukan Engkau. Terima kasih Engkau menemui kami lebih dulu. Tuhan, terima kasih. Kalaulah Tuhan tidak memanggil kami, kalaulah Tuhan tidak menemui kami, menarik kami, tak mungkin kami bisa ada berkumpul bersama malam hari ini atau menjadi orang percaya. Ada banyak orang yang menginginkan apa yang kami ketahui selama ini. Tapi mereka belum tahu. Tarik kami semuanya dekat dengan-Mu, Yesus. I'm gonna close to you, Lord God. Kami mau dekat dengan-Mu, ya Yesusku. Tuhan, tolong kami. Tuhan, Kau harapan. Firman-Mu adalah hikmat itu yang menerangi jalan-jalan kami. God, aku banyak melihat karya-Mu. Ada banyak hal yang kualami bersama dengan Tuhan melalui firman. God, thank you so much. Rasanya hidup ini tidak berarti. Rasanya hidup ini tidak berharga dibanding hidup kami harus kami berikan bagi Tuhan. Rasanya diri ini tidak ingin mengangkatnya. Rasanya diri ini tidak inginkan sesuatu. Kalau aku sudah menemukan Engkau dalam hidup ini. Rasanya Tuhan, Engkaulah segalanya bagi. Lebih dari apa. Yang lemah dikuatkan. Yang miskin diperkaya. Kami yang miskin diperkaya. Yang diperkaya adalah batiniah kami. Yang diperkaya adalah pengertian-pengertian kami yang dari sorga. Kalau kami tidak kaya dengan pemahaman-pemahaman sorga, Bapa, kami menjalani hidup di bumi ini sia-sia. Dan kami menjadi orang-orang yang bodoh. Kami orang-orang yang tidak tahu harus berbuat apa. Kami adalah orang-orang yang mudah terhilang. Kami adalah orang-orang yang akan binasa. Oleh karena itu kami di dalam Tuhan, kami menjadi kaya. Kaya akan firman-Mu, kaya akan kekayaan batiniah yang kekal, yang memimpin kami setiap waktu. Yang lemah
dikuatkan. Yes Lord God. Yang miskin diperkaya. Yes. Yang buta pun melihat. Semua dia buat bagiku. Yes. Dulu aku tidak mengerti firman-Mu. Dulu aku nggak tahu bagaimana cara menjalani hidup dengan seksama. Tapi sekarang setelah aku mengenal Tuhanku, setelah aku mendapatkan firman-Mu, aku mendapatkan harta yang sangat bernilai dibanding hidup ini. Untuk itu aku mau berkata kepadamu Tuhan Yesus, Hosana, Hosana, yes God. Dia mati bagiku, yes God. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hidupku tak lebih bernilai dan berharga. Hanya Engkau dibanding semuanya tuh. Bapa di surga. Aku, Yesus Tuhan dan Rajaku. Hamba menyerahkan kami semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, kami membutuhkan-Mu setiap waktu. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba memohon belas kasihan-Mu buat kami semua. Tuhan, sepanjang hari ini hamba minta ampun terhadap Bapa. Kalau sepanjang kenan di hadapan-Mu, hidup kami tidak menyenangkan hati-Mu, ya Bapa. Kami mau memperbaiki diri kami setiap waktu. Tolong kami, Bapa di surga. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Bapa yang baik. Di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus,
dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong. Tuntun hamba-Mu, berkata-katalah sesuai yang Engkau mau, ya Bapa. Urapi hamba-Mu, Tuhan. Biarlah ketika hamba berbicara, otoritas ilahi menaungiku, Tuhan. Sehingga semua kami yang mendengarkannya mau fokus. Kami mau sungguh-sungguh membuka hati, menyerap firman-Mu tak bersisa. Karena kami percaya di dalam firman-Mu ada pengetahuan, ada hikmat. Terima kasih Tuhan yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan apa yang firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke. Shalom jemaat semua. Saya menyapa baik yang ada di beberapa negara lainnya. Saya sangat bersyukur kita bisa kembali berjumpa malam ini. Walaupun kita hadir untuk yang ada di Tiongkok dan Indonesia, penting adalah siapa yang mau belajar, siapa yang mau berlari mengikut Tuhan, ayo berlari bersama-sama. Yang berjalan, biarlah berjalan. Karena energi yang berjalan dengan berlari itu berbeda. Kalau kita mau kerohanian kita bertumbuh cepat, dewasa, maka kita perlu energi spiritual kita harus lebih kencang lagi. Karena pertumbuhan rohani setimpal dengan energik yang kita keluarkan. Seperti seseorang yang sedang melakukan olahraga berat dengan olahraga ringan. Tentunya olahraga ringan dan olahraga berat tidak lebih banyak mengkonsumsi ya yang sama makanan-makanan. Begitu pula dengan kerohanian kita. Kalau mau rohani kita melejit, kalau mau rohani kita cepat berbuah dewasa, maka kita pun harus mengeluarkan energi spiritual yang lebih dibanding orang yang berlengah-lengah atau berjalan santai rohaninya. Terima kasih untuk Tuhan, saya juga belajar jemaat. Saya ingin mengikuti kerohanian orang-orang yang rohaninya mau berlari bersama dengan Tuhan. Jujur saya tidak mau, saya kurang selera ini secara pribadi untuk saya berlengah-lengah mengeluarkan energi spiritual supaya melecit kerohanian ini. Ya, saya mengajak kita semua untuk memiliki sifat yang seperti itu. Karena barang siapa yang akan berjalan santai, setimpal, dia akan juga memiliki kerohanian yang tidak sama dengan orang yang berlari cepat kerohaniannya. Tidak mungkin sama. Tidak mungkin. Kita akan menikmati hasil kita sendiri dari apa yang kita kerjakan. Syukur. Haleluya. Tuhan. Kita akan belajar malam ini tentang berbuahkan hikmat. Mengapa kita belajar malam ini berbuahkan hikmat jemaat Tuhan? Karena orang Kristen tanpa
hikmat adalah orang Kristen yang, mohon maaf, Alkitab yang menyatakannya orang Kristen yang bodoh. Kalau berbicara tentang bodoh berarti tidak tahu apa-apa. Atau orang yang perlu diajar, karena orang yang perlu diajar adalah mereka yang merasa dirinya bodoh di hadapan Allah. Saya adalah salah satu orang bodoh itu. Saya adalah salah satu orang yang bego itu. Saya adalah salah satu orang yang dungu itu. Karena saya adalah termasuk salah satu orang yang dungu yang harus diajar oleh firman, maka saya menyambut firman Tuhan dengan hati terbuka. Agar saya menjadi orang yang cerdas menjalani hidup. Saya sangat menginginkan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku menginginkanmu lebih dari apapun. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau berjalan atau ajari saya setiap kali saya mau melakukan segala sesuatu. Tuhan tolong saya sepanjang hari ini apa yang harus saya lakukan. Makanya saya bilang saya orang yang kalau dikatakan salah satu orang bodoh yang dimaksud Alkitab, sayalah orangnya yang harus diajar terus-menerus. Saya menyampaikan firman hari ini tentang berbuahkan hikmat. Kita semua butuh hikmat, jemaat Tuhan. Hikmat dengan pintar itu berbeda, tidak sama. Kalau orang pintar belum tentu berhikmat. Orang pintar itu bukanlah orang berhikmat, tapi orang berhikmat melampaui orang pintar. Contohnya, kalau orang pintar, dia fokus kepada yang namanya ilmu eksakta. Ilmu yang dikatakan ilmu matematika, 1+1, orang pintar berkata sama dengan 2. Tapi orang yang berhikmat, Anda tahu pernah mendengar kisah Salomo? Waktu ada 2 orang ibu sedang merebut 1 bayi. Pada waktu itu ada 2 bayi, 1 meninggal, tinggal 1. Jadi ada 2 ibu yang dihadapkan ke Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang berhikmat dari Tuhan. 2 ibu ini saling memaksa diri untuk meminta kepada Raja Salomo bahwa anak itu adalah anak mereka. Ibu yang satu berkata, itu anakku, serahkan kepadaku. Yang satunya berkata, itu anakku, itu punyaku. Nah, kalau dulu tidak ada ilmu yang seperti sekarang, ya, bagaimana untuk mencari genetika. Dulu tidak ada. Kalau sekarang, itu anakku, itu anakku. Kalau ada orang yang merebut anak, mengakuinya anak, maka itu ada alatnya. Sekarang ini udah canggih untuk mengetahui siapa ibu yang sesungguhnya.
dari tes genetika. Tapi kalau dulu nggak punya, maka dari itu, waktu itu Salomo betapa luar biasanya Tuhan berkati dengan hikmatnya. Ibu itu bilang, yang satu itu anakku berikan kepadaku. Enggak, itu anakku berikan kepadaku. Lalu orang Alkitab mencatat, ya, semua orang-orang ya pintar memang tidak secara langsung, tapi di situ terlihat jelas orang-orang pintar di kerajaan Salomo tidak ada satupun yang bisa memecahkan masalah itu. Orang pintar. Kalau orang pintar sebatas, saya bilang tadi, ilmu eksakta yang pasti yang bisa dilihat. Kalau dibalik dari mata jasmani, ilmu orang pintar tidak bisa menembus itu. Hanya orang-orang berhikmat bisa menembus pandangan mata jasmaniah. Nah, ini dibutuhkan oleh orang Kristen. Kenapa orang percaya dia suka, saya ingatkan, memberi apapun dalam hidupnya, dia beri. Kenapa? Secara ilmu eksakta, secara ilmu pasti, orang mau berkorban dengan orang lain, itu disebut tumbal, merupakan sebuah tindakan kebodohan. Ilmu eksakta. Orang yang memberi akan kehabisan dan kekurangan, itu ilmu eksakta, kepintaran orang pintar. Tidak bisa menembus di balik mata jasmaninya. Tapi orang berhikmat, dia melampaui orang pintar. Dan ini harus dimiliki orang percaya. Haleluya. Kalau saya mau beri tepuk tangan, saya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa ini. Nanti saya akan jabarkan sedikit. Menembus pandangan mata jasmani. Ini IQ-nya. Lalu Salomo berkata begini. Orang Alkitab mencatat. Orang-orang pintar sampai kagum dengan hikmat Salomo. Gila. Orang pintar geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepala. Anda baca nanti. Siapa yang mau butuh ayatnya bilang. Japri saya. Kalau Anda pernah dengar itu. Orang-orang pintar di kerajaan itu sampai terkagum dengan hikmat Salomo. Orang pintar jemaat. Anda pun bisa mengalahkan orang berhikmat dunia ini. Orang pintar dunia ini. Dengan hikmat Allah yang engkau miliki. Tapi ada caranya. Orang yang tidak mau tahu dengar firman Allah. Orang yang menutup telinga dengar dengan firman Allah. Saya percaya, mohon maaf. Orang ini akan menjadi orang tak berguna dan bodoh. Dan selalu terbentur dengan masalah-masalah kehidupan yang seharusnya itu mudah ditangani. Atau yang seharusnya kita bisa pelajari, tapi karena kita menutup telinga, kita tidak mau diajar, maka hikmat itu tidak kita miliki. Coba perhatikan orang-orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan. Dia tidak mau ibadah. Saya mau berkata dengan yakin, maaf, orang itu gampang tertipu, gampang bertindak yang salah. Begitu mudah digoyahkan pendirian. Itu dibilang orang bodoh. Lalu Salomo berkata begini. Untuk pemecahan masalah. Siapa ibu dari anak ini yang benar ya?
Tidak ada ilmu genetika. Tidak ada waktu itu seperti sekarang untuk mesin teknologi yang canggih. Kalau sekarang dari rambut saja udah tahu. Ini keturunan siapa ini? Anaknya siapa? Dari rambut. Lalu tahu apa yang terjadi jemaat? Raja Salomo berkata, "Hei Algojo, ambillah," kalau bahasa kita, ambillah parang, pedang. Ambillah pedang. Saya mau 2 anak ini. Coba jemaat pikirlah. Pemecahan masalahnya Salomo mau belah 2 itu anak. Berarti membunuh kan? Ilmu eksak, ilmu pasti secara mata jasmani. Dia orang-orang waktu itu berkata, ini raja mau membunuh. Semua heran. Berarti Raja Salomo kejam. Kok dibunuh? Orang pintar akan berkata seperti itu, wajar. Secara logika. Orang pintar ya, duniawi itu bisa melihat sebatas kelopak mata ini, retina kita ini. Satu. Cek, 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 cek. Dengar aja jemaat. Oke. Lalu Raja Salomo bilang, belah itu anak. Begitu anak itu mau dibelah, ada seorang ibu yang mengalah ketakutan. Ibu ini berkata, jangan dibunuh. Berikan anak itu kepada ibu itu. Berikan saja. Daripada dibunuh anak itu, sang ibu yang satunya ngomong, berikan aja, jangan dibunuh. Lalu Salomo berkata, berikan anak itu kepada ibu tersebut. Ibu yang mengalah tadi. Mengapa? Karena seorang ibu, kalau itu benar-benar ibunya, pasti dia merasa tidak tega kalau anaknya dibunuh. Kalau itu darah dagingnya yang benar-benar, ibu yang benar. Karena ibu yang satu waktu dibilang, anak itu mau dibelah, dibunuh, ibu itu bilang, iya bunuh aja biar adil. Karena ibu itu benar-benar bukan anaknya yang mau dibelah itu, tapi anak sang ibu yang mengalah itu. Coba bayangkan jemaat. Salomo berkata, berikan kepada ibu itu yang mengalah tadi. Karena dialah ibunya yang sesungguhnya. Pada waktu itu orang-orang kagum dengan hikmat Salomo. Nah jemaat Tuhan, kita bisa memiliki hikmat itu. Dari mana? Tentunya dari firman Allah. Kalau kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, kita akan mendapatkan hikmat itu.
Karena Tuhan kita dan Tuhan Salomo sama. Tuhan kita sama. Coba, orang pintar nggak bisa menembus, mengerti dengan caranya Salomo. Benar kan? Ada di sini di antara jemaat yang rela membelah anaknya dua. Ada di sini yang rela? Enggak ada kan? Salomo luar biasa, Tuhan kasih hikmat bagi dia. Padahal itu caranya Salomo. Naluri orang tua itu seperti itu. Tidak mungkin tega untuk anaknya dibunuh, dibelah dua. Makanya Salomo bilang, kasih ke ibu itu. Itulah ibunya yang sesungguhnya. Jemaat itu nggak bisa diselesaikan dengan orang pintar. Hanya orang berhikmatlah yang bisa. Mohon maaf, saya mau katakan, jangan tanya jawaban sesuatu yang penting bagi orang-orang, pada orang-orang, ya. Jangan Anda tanya sesuatu yang penting, yang benar, oke? Solusi kepada orang-orang yang tidak pernah beribadah. Ini saya mau tekankan. Karena tidak mungkin ada hikmat pada orang itu. Tidak mungkin. Ini saya mau katakan. Orang yang malas ibadah. Apalagi nggak ada buah rohaninya. Jangan minta jawaban, solusi bagi orang seperti itu. Apalagi mengharapkan solusi yang tepat. Yang benar. Jangan harap Anda menemukan. Apalagi orang itu nggak ada buah rohaninya. Yang penting dekat aku Kak sama dia. Sekalipun. Kalau nggak ada buah kehidupannya. Saya akan bacakan. Buktinya ini. Ini saya bacakan. Amsal pasal 23 ayat yang ke-12 jemaat Tuhan. Amsal pasal 23 ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Yang punya Alkitab, ayo kita buka. Perhatianmu kepada didikan. Hanya orang yang suka firman Tuhan. Tentunya orang suka firman Tuhan pasti dia suka beribadah. Dia menyerap firman Tuhan sungguh-sungguh. Saya mau katakan kepada jemaat. Dia sama, Yesus katakan dia sama seperti orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi serap firman Tuhan. Sungguh-sungguhlah. Engkau akan berhikmat. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Sekali lagi, judulnya berbuahkan hikmat. Arahkanmu kepada didikan. Firman Tuhan berkata malam ini, arahkan perhatianmu kepada didikan. Kalau namanya perhatian, berarti saya mau tanya sama jemaat Tuhan. Kalau namanya perhatian, berarti orang itu bagaimana ciri-cirinya? Kalau perhatian dengan tidak perhatian, berarti orang itu ciri-cirinya apa? Lawan katanya. Kalau tidak perhatian, apa itu berarti? Ada yang mau jawab? Bisa di-unmute. Alkitab bilang arahkan perhatian. Apa? Ulangi. Cuek. Cuek. Tidak mau tahu. Makanya Alkitab bilang arahkan perhatianmu. Jangan cuek, jangan nggak
mau tahu. Nggak mau tahu yang bagaimana. Kepada didikan. Jadi jangan cuek. Jangan tidak mau tahu. Udahlah hari ini ibadah lagi. Hari ini ketemu lagi. Cuek nggak mau tahu. Didikan, saya mau katakan. Ya, ternyata didikan itu bicara apa? Petunjuk, instruksi, koreksi, tegur. Dalam bahasa aslinya perhatian di situ, ya. Di situ pikiran, hati. Jadi kata arahkan berarti apa itu jemaat? Navigasikan. Navigasikan perhatianmu, hatimu, pikiranmu, concernmu. Navigasikan, tuntun. Bawa hati kita, pikiran kita, batinia kita ini kepada teguran, koreksi, instruksi, petunjuk-petunjuk. Kalau namanya arahkan, berarti yang mengarahkan siapa? Saya atau jemaat? Saya atau Anda? Yang mengarahkan itu disuruh, arahkanlah perhatianmu. Berarti kita disuruh, kita punya pikiran, kita punya hati, kita punya kehendak, kita punya batinia. Arahkan, kita sendiri yang membawanya. Kita yang bawa. Makanya selalu saya katakan kepada jemaat, pacu gairahmu. Diri kita yang mendorong diri kita sendiri. Bukan orang lain. Jangan hidup Yuni tergantung dengan perkataan orang. Tapi hidupmu, bangunlah hidupmu sendiri. Karena itu untuk dirimu sendiri. Mama tunggu juga begitu. Kerohanianmu, kehidupanmu semakin lebih baik. Batiniahmu semakin lebih baik. Bukan karena dari paksaan omongan orang, tapi kita sendiri yang membawa, mengarahkan pikiran, hati kita, batiniah, kehendak kita pada yang namanya petunjuk, nasihat, instruksi, teguran, dan koreksi. Kenapa Alkitab katakan demikian? Ternyata kata perhatian di situ adalah hati dan pikiran, batinia. Mengapa? Karena di batin ini, kita ini punya nafsu, punya keinginan. Artinya apa? Berarti arahkan nafsu, keinginan, hati kita, pikiran kita ini kepada yang namanya petunjuk-petunjuk, baik itu nasihat, teguran, dan koreksi. Tentunya koreksi yang benar sesuai firman Tuhan. Jadi kalau waktu kita dikoreksi, kita diberikan pandangan-pandangan yang benar untuk membangun kehidupan kita lebih baik. Dengarkanlah, terimalah. Alkitab katakan arahkanlah, malah justru pimpinlah, bawalah, navigasikanlah dirimu ke seseorang atau ke tempat yang tepat. Navigasikan. Itu maksudnya. Navigasikan, Anda tahu kalau di Google Map, ya, kalau Anda pergi ke satu daerah, Anda pakai Google Map, Anda ketik alamatnya lengkap, itu navigasi namanya. Minta alamat jalan ke sini, nomor sekian. Nanti Anda akan dituntun tepat ke alamat di mana Anda mau tuju.
Itu namanya navigasikan. Arahkanlah hatimu, pikiranmu, nafsumu, kehendakmu, moralmu, moral kita semua kepada didikan. Petunjuk-petunjuk, koreksi, teguran. Justru suka kita. Masukan-masukan, nasihat. Supaya apa? Itu tadi. Kita menjadi bijaksana, berhikmat. Berarti Pak Pendeta, Kak Beni, berarti hikmat itu di dalamnya ada pengetahuan. Ya. Disitulah kita menjadi cerdas. Tidak lagi terbentur dengan perilaku-perilaku kita yang konyol, yang bodoh di masa lalu. Contoh, soal makanan. Udah dinasehati. Kita kan nggak tahu, oh itu ternyata cara makan, pola makan saya yang kurang baik. Begitu dikasih tahu, ditegur, harus dengar, arahkan hati malah ke situ. Wah, nanti aku nggak bisa makan lagi deh. Bukan di situ. Wah, nanti nggak enak lagi. Wah, jadi kutahan bibirku, lidahku, mulutku untuk makan makanan kesukaanku. Tapi kalau itu benar-benar makanan yang merusak kesehatan, kalau dikasih tahu koreksi, petunjuk-petunjuk untuk kebaikan kita, bawa aja, navigasikan aja. Berarti itu tepat. Maka kita menjadi cerdas. Oh iya, kalau aku makan begini tiap waktu, itu tidak baik untuk kesehatanku. Jadi bijaksana, berhikmat, terampil. Kata hikmat di situ adalah terampil artinya. Bijaksana atau terampil, mahir, cerdas. Saya mau katakan, saya adalah salah satu orang yang bodoh dan dungu itu. Makan sembarangan, akhirnya jatuh sakit. Karena kita nggak punya pengetahuan. Kita cuek terhadap pengetahuan, didikan-didikan, masukan, koreksi, pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat. Kita nggak mau tahu. Kita nggak mau belajar di situ. Makanya kita mohon maaf, kita banyak bodoh, termasuk saya. Akhirnya apa? Jatuh sakit. Karena apa? Kita tidak dapat pengetahuan itu. Kita hanya mengarahkan telinga kita kemana? Hal yang nggak berguna. Perhatian kita kepada hal yang tak berbobot. Mengarahkan telinga perhatian kepada apa? Gosip, duit, masalah, soal mulut, diomongi orang, langsung marah, fokusnya di omongan orang itu. Akhirnya kita nggak dapat pengetahuan apa-apa. Fokus kita ke mulut orang yang gosipi kita. Perhatian kita jangan ke situ, beralihlah ke hal yang berguna. Maka kita akan menjadi cerdas. Tentunya sesuai firman. Kalau nggak sesuai firman, sekalipun pintar, cerdas, jadi licik. Itu jadi menipu nanti. Membodoh-bodohi orang. Tapi kalau sesuai firman, bukan licik. Tapi menjadikan kita cerdas. Terampil. Bagaimana cara menghadapi Mama Tunggu, si Sally ini? Bagaimana dengan cara menghadapi Mama Vivi? Bagaimana cara menghadapi Mama Fiona ini? Itu perlu keterampilan. Dari mana bisa dapatnya? Belajar. Banyak dengar nasihat, masukan-masukan. Tentunya dari orang-orang yang ahli, terampil, dan memiliki buah rohani. Kedewasaan rohani, saya belajar. Saya belajar dari Alkitab, banyak hikmat di dalamnya. Belajar dari para sesepuh-sesepuh. Penasihat-penasihat yang hidupnya benar. Minimal ya buah rohaninya ada, dewasa. Jadi kita ini cerdas, banyak pengetahuan.
Jangan cuek, nggak mau tahu. Alah, cukup dengan apa yang ada sekarang. Jangan pernah puas. Cukup, aku yang penting punya emas 2, kalung sama gelang, sama yang lain-lainnya. Makan, minum, selesai. Jangan pernah puas seperti itu. Terus belajar. Nanti ketika kita menghadap orang, kita bisa cerdas waktu dia berkata-kata, waktu kita melihat kelakuan orang, kita jadi cerdas. Oh, ini orangnya menipu. Oh, orang ini nggak benar omongannya. Oh, orang ini pemfitnah. Oh, orang ini penggosip. Kita jadi cerdas, nggak bisa terperdaya. Kita menjadi orang yang berprinsip. Begitu. Kita nggak bisa digoyahkan. Kita menemukan solusi-solusi yang keren-keren, yang luar biasa, yang orang lain tidak miliki. Dalam arti kata di luar dari orang yang, maksudnya daripada orang yang cuek tadi, yang nggak mau tahu. Arahkanlah perhatianmu pada didikan, instruksi, masukan, nasihat. Navigasikanlah ke tempat yang tepat. Jangan salah. Belajarlah. Jangan berhenti untuk belajar. Terus. Untuk minta nasihat, petunjuk. Nggak apa-apa. Jadi cerdas kita. Oke. Navigasikan ya, tuntun ya. Supaya apa? Supaya banyak nanti kita kumpulkan berbagai macam masukan, instruksi dalam hidup kita. Pengetahuan apapun itu. Termasuk koreksi-koreksi juga. Jangan marah kalau dikoreksi. Berarti dia nggak mau mengarahkan hatinya pada didikan. Moralnya, karakter nafsunya kepada didikan. Berarti nggak mau dia. Jangan marah. Senanglah. Alkitab yang bilang kok arahkan. Malah justru suruh kita bawa sendiri. Kenapa Alkitab berkata arahkanlah perhatianmu? Itu memiliki pengertian kerelaan. Karena kita sendiri yang membawa diri kita, perhatian kita, hati kita. Perhatian itu dalam bahasa aslinya itu adalah libeka, hati dan pikiran. Libeka. Kenapa Alkitab bilang bawalah libekamu. Kita memiliki kerelaan hati. Ini loh, Kak, misalkan saya ya. Misalkan saya, Beni, apa ya, bawa hatimu itu. Isi hatimu Beni maksudnya. Isi hatimu itu Beni pada didikan. Apa itu didikan? Didikan itu adalah pengetahuan, instruksi, petunjuk, nasihat, teguran, koreksi, evaluasi. Beni bawa. Berarti aku rela untuk mengisi hidupku kepada hal yang seperti itu. Agar apa? Alkitab berkata berbuahkan hikmat. Hikmat itu artinya apa? Hikmat itu artinya ya artinya terampil, ahli, mahir. Bagaimana menghadapi, saya katakan tadi kayak Mama Fiona, Mama Vivi, enggak sama, harus terampil, harus mahir. Belum lagi menghadapi yang sudah keluar dari jemaat kita yang bermasalah. Bagaimana menghadapi orang yang sedang bermasalah, yang serba cuek, tapi akhirnya dia mengalami masalah dalam hidupnya, dia menyesal, aduh kenapa aku nggak dengar ya nasihat kakak waktu itu. Nah, beda lagi menghadapi orang seperti itu, harus mahir. Kalau ilmu eksakta, matematika yang pasti, blek, udahlah. Kalau udah keluar kak, udah nggak usah diurus dia. Wong dia nggak mau dididik, diajari. Kan, gitu kan. Jangan, dia itu keras kepala, biarin aja. Itu kalau kita tidak memiliki hikmat tadi, karena kita nggak terampil, tidak berhikmat, tidak mahir, tidak bijaksana. Kalau ilmu
eksakta itu seperti itu. Ya udah 1 tambah 1 sama dengan ya 2 ya sudah, jangan ganggu gugat. Dia kalau sudah nggak mau diajar dididik, ya udah Kak cuek aja, ngapain Kak Kakak peduli. Itu sama. Makanya jadi orang Kristen itu harus sampai pada seperti ini, kita belajar seperti ini. Belum menghadapi siapa ini, Mama Jonathan, Feby, bagaimana lagi menghadapi beliau ini. Belum menghadapi Mama Nina, bagaimana menghadapi Mama Nina. Harus bijaksana, harus berhikmat. Kalau ilmu eksakta, Kak, Mama tunggu orangnya seperti ini. Misalkan, orangnya begini, ya sudah begini. Nggak bisa. Karena kita harus bisa menembus dari pandangan mata jasmani. Itu dalam, jemaat. Enggak semua orang mendapatkan seperti ini. Oke, saya bukan marah. Ini kita belajar bersama. Nada logat saya aja yang tinggi. Saya baca lagi. Dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Yang punya telinga di sini siapa? Semua kita punya telinga. Arahkan telinga kita kepada pengetahuan. Yang punya telinga. Navigasikan telinga kita kepada sesuatu yang tepat. Jangan salah. Kalau ada orang mengajak kita untuk ngobrol firman Tuhan, bulat-bulat, sendengkan telinga langsung, cepat-cepat, jangan tutup. Fokus, dengarkan. Ada pengetahuan-pengetahuan baru yang benar, yang bagus untuk membangun diri kita semakin lebih baik. Langsung, jangan gosip yang cepat telinga ini nangkap. Fokusnya kita. Atau kepada omongan orang atau chattingan orang yang menjatuhkan kita. Nggak perlu. Itu nggak perlu kita arahkan mata kita dan telinga kita ke situ. Nggak perlu perhatian kita ke situ. Jangan terganggu. Orang yang terganggu pasti karena dia fokus perhatiannya, diarahkannya ke situ. Navigasi hidupnya di situ. Makanya rohaninya nggak berbuah-berbuah. Nggak mengalami perkembangan. Tahun pertama masih juga cerita tentang apa? Aduh Kak Beni, Kak Ririn, Pak Pendeta, aduh aku diomongin. Dari tahun pertama itu aja masalahnya. Karena navigasi hidupnya di situ, perhatiannya dibawa ke situ. Gimana mau adat berbuah, bagaimana mau bijak, gimana mau bertumbuh, bagaimana mau dapat pengetahuan, bagaimana mau menjadi cerdas. Nggak ada terobosan. Saya mau KJK Overseas Tiongkok dan semua kita mengalami terobosan. Ada perkembangan, kemajuan, semakin lebih baik. Minimal mentalitas. Kepada kata-kata pengetahuan. Saya mau tanya jemaat. Dan telingamu arahkan kepada kata-kata pengetahuan. Jangan tanya sesuatu, saya ulangi lagi. Jangan tanya minta jawaban sama orang yang satu malas belajar. Mohon maaf. Jadi orang itu bodoh, serba cuek, gak mau belajar apa-apa. Ini maksudnya. Ya tanya sama orang yang tahu, tapi yang takut Tuhan. Biar gak licik, gak diperdaya. Sama yang tahu. Jangan tanya sama yang mohon maaf, sama-sama. Misalkan saya bodoh, sama-sama seperti saya. Saya nggak mau belajar, serba cuek, nggak mau tahu. Dengar nasihat nggak mau, masukan-masukan untuk kebaikan nggak mau. Saya malah minta jawaban sama orang itu. Ya salah. Terus kita tanya, dia lebih tua dari saya. Tapi tanyanya sama orang yang nggak ada buah rohaninya. Yang suka hidup dalam dosa. Nanti kita dikasih solusi yang juga dosa yang dikasih.
menghancurkan hidup kita, nggak semakin lebih baik. Kita nggak jadi cerdas. Saya mau kasih ada beberapa pernyataan, ada 2. Kualitas seseorang itu bisa dilihat dari perkataannya 1. Kedua dari dia bekerja atau cara dia bekerja. Cara dia beraktivitas termasuk memperlakukan orang. Saya mau ulangi. Kualitas seseorang itu dapat Anda lihat dari 1. Cara dia bicara. Termasuk sama orang lain. Gimana dia ngomong. Itu terlihat kualitas orang. Anda akan menjadi cerdas. Kedua, cara dia bekerja atau beraktivitas. Kalau dia bekerja sembarangan, nggak kasih kualitas, itu percayalah orang itu orang asal-asalan, orang abal-abal. Tidak pernah meleset, Alkitab nggak pernah salah. Kalau orang mulutnya nggak bisa jaga, ya omong kotor, yang aneh-aneh lah, percayalah orang itu nggak ada kualitasnya. Jangan minta solusi sama orang seperti itu. Jadi cerdas kan? Wow, saya selama tahu firman Kak Beni kok jadi menjadi orang yang selalu was-was ya? Kok jadi orang yang selalu hati-hati ya dalam berteman? Kok jadi orang yang selalu berhati-hati dalam bertindak, berkata-kata? Benar. Kita menjadi orang yang seolah-olah kita memang menjadi orang yang eksklusif. Dalam arti kata bukan sombong, bukan menjauhi orang, bukan. Jadi orang yang selalu berhati-hati, berwaspada, dan mengamat-ngamati. Karena kita udah jadi cerdas. Cara pandang kita, persepsi kita, pengamatan kita, keterampilan kita, pengertian kita sudah berbeda. Kalau dulu sabet aja. Nggak mikir, yang penting sabet aja. Akhirnya apa? Sama-sama kita terjerumus konyol dan terjerumus bodoh. Terjerumus hanyut. Luar biasa firman Tuhan malam ini ya jemaat. Luar biasa ya. Oke. Saya akan menutupnya dengan Amsal pasal 1 ayat 1. Perhatikan. Amsal-amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan. Untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Nah ini kan. Arahkan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Tentunya yang bermakna. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Arahkan perhatianmu kepada didikan. Termasuk instruksi, teguran, koreksi, dan berbagai macam masukan-masukan. Terima aja semua ilmu pengetahuan yang bermakna itu, masukan-masukan, kita akan jadi cerdas. Kita akan menjadi orang yang akan selalu waspada, hati-hati dengan orang sekitar kita, termasuk kita menyerap sesuatu, dan termasuk kita memberikan sesuatu bagi orang lain. Mulut kita nanti pasti akan mulut yang selalu ngomong tertata. Berhati-hati. Wih kalau aku ngomong gini gimana ya? Nah, oh perkataanku begini nggak bermakna. Nggak menambah pandai orang, nggak memberi solusi bagi orang. Malah nggak baik, menjerumuskan orang, menghancurkan orang. Nah jadi tertata, waspada selalu, hati-hati. Nah ciri-ciri orang seperti inilah dikatakan berkualitas. Pandai. Nanti dia akan menjadi mahir menghadapi kehidupan ini. Termasuk memberi. Kalau aku memberi, aduh nanti habis. Bukan habisnya, bukan eksaktamu yang dipakai, bukan eksakta kita. Tapi kalau aku memberi, minimal ya, kita ya, kalau mau hitung-hitungan. Orang itu nanti minimal mengingat kebaikan kita. Itu hikmat. Hari ini kita memberi. Begitu kita nggak punya apa-apa, ada kesusahan kita. Mungkin 1 orang oke cuek, 2 orang cuek, 3 orang cuek, 4 orang oke. Dia nggak membalas kebaikanmu. Kita nggak mengharapkan itu. 10, 20 orang. Mungkin salah satu dari antara 20,
Dia punya hati dengan kita. Dari apa? Kita pernah berkorban bagi dia. Itu orang berhikmat secara eksakta. Habis kamu rugi. Itu orang pandai. Justru orang suka memberi itu pandai. Orang yang menumpuk-numpuk hartanya justru itu, mohon maaf, Alkitab, bukan mohon maaf ya, ini Alkitab yang bilang. Alkitab mengatakan orang yang menumpuk harta di bumi, dia kumpul-kumpulkan terus untuk dia pelit lah. Dia tumpukan untuk kenyamanan bagi dirinya sendiri. Alkitab bilang itu bodoh. Luar biasa kan ajaran firman. Pandangan kita mau tembus, bukan sebatas mata jasmani. Luar biasa firman Tuhan. Kita mau berbuahkan hikmat. Ayo sama-sama kita, yuk berbuahkan hikmat. Konyol orang yang mau memberi hidupnya bagi orang lain. Yang tidak paham itu dibilang konyol, jemaat. Bodoh. Lihat keadaanmu. Sama saya diomongkan gitu sama istri saya. Lihat keadaan kalian, ditertawai kami. Ditertawai. Kenapa? Eksakta yang dipakai. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 kurang 2 ya 0. Nggak bisa. Memberi itu bodoh katanya. Ya sudah nggak apa-apa. Tidak bisa ditembus hikmat itu. Ditertawai. Sampai kita diomongi ya, dihina kita. Nggak masalah. Karena berbeda pengertian persepsinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena menyerap firman, masukan-masukan. Dari orang-orang yang rohaninya dewasa. Dari kesaksian hidupnya yang menghasilkan buah kepengiringannya akan Yesus, imannya di teladan hidupnya kita ikuti. Jadi kita seperti orang itu, karena orang itu mencontoh Yesus, kami pun mencontoh Yesus, berjuang bersama kita mencontoh Yesus. Begitu caranya. Kalau mengikuti cara pola konsep kepandaian dunia, beda. Mama tunggu mau pulang ke Kalimantan contoh. Aduh, mama tunggu kamu mau pulang. Udah daripada kamu nanti dihina orang, bawa aja kalungmu, kalung yang gede itu, yang besar itu kayak rantai anjing itu loh. Mohon maaf ya, rantai anjing karena saya pakai kata rantai anjing karena gede. Rantai anjing kan gede itu. Kalau pernah lihat, pakai aja beli biar nanti kamu jadi pusat perhatian. Memang betul secara mata jasmani betul. Pemikiran dan cara pandangnya orang dunia itu begitu. Betul, coba pakai, pasti kau nggak dihina. Betul itu. Tapi siapa pernah tahu atau mengerti dirimu itu hidup, pernah bagi orang lain, engkau berbagi. Engkau beri hidupmu bagi orang lain. Emang tahu mereka? Enggak tahu. Mereka sebatas apa yang mereka lihat secara mata jasmani. Itulah hikmat. Mahir, terampil, bijaksana. Kalau aku beli ini, nanti gimana ya? Oh, kalau beli ini cuma memuaskan tubuhku sebentar saja. Oh, kalau dibeli misalkan tas bermerek, paling sebatas dipuji orang waktu ku pakai. Setelah gak ku pakai, pujian orang udah gak ada lagi sama saya. Tapi kalau tas bermerek ini ku jual, ku berikan untuk orang lain, bermakna, ya kan, ku sekolahkan, itu jangka panjang, orang ini bisa bahagia, bisa sekolah dengan baik. Daripada tas bermerek cuma sekali puji. Nah, jadi cerdas. Jadi berhikmat. Kalau punya tas kalau punya yang lain, yang bagus-bagus, nanti orang lain jadi pusat perhatiannya saya. Wih, enak asik. Tapi ya kalau begitu aja batas pemikiranku, itu pendek sekali. Nggak berguna hidupku. Hanya dipuji orang seketika. Terus kalau nggak punya tas lagi bermerek atau sepatu dan sebagainya,
Nanti aku nggak dapat pujian lagi. Ah, rugi, lebih bagus nggak usah. Yang penting untuk yang jangka panjang aja. Nah, kita memikirkan seperti itu jangka panjang. Untuk kebaikan orang, kebaikan kita juga nanti di kemudian hari. Kalau kita sudah tua, mereka pasti ingat kita minimal 1-2 orang. Ilmu eksakta nggak bisa menembus. 1 kurang 1 sama dengan 0 nggak bisa diganggu gugat. Anda tanya sama orang jenius matematika, ilmu pasti, mereka akan berkata itu 0, berkurang. Tapi di dalam Tuhan itu kita mengumpulkan harta di sorga. Selesai. Tuhan memberkati kita semuanya sampai di sini. Ya, jangan ada yang tersinggung. Semuanya firman ini untuk kita bersama, saya juga. Kita sama-sama belajar jemaat Tuhan. Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Anda adalah orang-orang yang saya hargai. Anda adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, baik. Mari kita akan berdoa yuk. Ya, seperti lagu tadi berkata, yang miskin diperkaya, pengetahuan diperkaya, ya. Cara pandang kita diperkaya, hati nurani kita diperkaya. Ya, oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Bapa, kami perlu berbuahkan hikmat. Tentunya kami harus rajin baca firman, dengar firman Allah. Kami mau menyerap firman Tuhan. Dan kami mau mendengarkan masukan-masukan dari pemimpin-pemimpin rohani kami, dari mentor kami, atau siapapun kakak rohani kami, bapak rohani kami, siapapun mereka yang kau tempatkan di samping kami. Bapak, telinga kami harus kami arahkan kepada pengetahuan dan perhatian kami kepada didikan, tentunya yang bermakna, yang membangun diri kami kepada hal yang lebih bermakna, yang lebih baik, dan tentunya juga yang membawa kami semakin lebih dekat dengan Tuhan. Bapa, ketika firman-Mu mengajarkan kami demikian, maka kami mengarahkan telinga dan perhatian kami kepada sesuatu yang tepat dan orang yang tepat. Terima kasih untuk hal seperti ini. Kami mau untuk tidak cuek, tidak mau tahu sesuatu yang membangun kerohanian kami atau membuat kami cerdas, cara berpikir, mentalitas kami, dan sebagainya. Terima kasih Tuhan, kami nggak mau cuek, kami nggak mau tahu, kami mau buang semua itu. Sekarang kami mau peduli dengan diri kami, supaya kami menjadi orang yang bijaksana, terampil dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, hamba selesai hari ini berbicara, hamba tidak sempurna untuk berbicara firman-Mu. Tetapi Engkau sang pemilik firman yang sempurnakan ini, berbicara dalam hati kami setiap harinya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu yang tercurah di hati kami masing-masing. Sekiranya hati kami adalah hati yang subur, sehingga firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah lebat di dalam diri kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati semua kami yang ada pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Dan hamba berdoa juga Tuhan, biarlah lewat pengertian-pengertian yang baru yang kami dapatkan, maka kami akan menjadi orang-orang yang selalu mengamat-ngamati, yang selalu memperhatikan apa yang kami lakukan dan apa yang kami serap dari luar. Terima kasih Bapa, sehingga kami menjadi pribadi yang selalu waspada, yang selalu berhati-hati. Terima kasih, lalu kami menjadi orang yang tertata, hidup kami bisa dilihat orang, kualitas kami, dari cara bicara kami, dari cara kami berkata-kata kepada sesama kami, dan juga cara kami menjawab orang lain sesama kami, dan juga cara kami bekerja atau beraktivitas. Bapa, kami bisa melihat dari situ, sehingga lalu kami menjadi orang yang berprinsip, kami menjadi orang yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kekuatan kami, firman-Mu yang mencerdaskan kami. Terima kasih Bapa. Dan hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu yang saat-saat ini mengalami kejenuhan, mungkin karena rutinitas kami dari pelayanan ini, karena kami kurang lengkap alat musik dan sebagainya lah, tidak seperti yang lainnya.
Tetapi Tuhan, hamba berdoa biar mereka memiliki motivasi diri mereka sendiri seperti firman-Mu katakan barusan, arahkanlah perhatian-Mu, kami sendiri yang memacu diri kami. Biarlah kiranya itu tertaruh di dalam diri jemaat-Mu, karena fokus kami semuanya adalah mencari wajah Tuhan, terus belajar firman Tuhan, dan menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, hamba mau berdoa, Tuhan tolong semua jemaat-Mu untuk berdiri teguh di atas firman-Mu dan menjalani kehidupan mereka. Bapa, memang Tuhan kami tidak selalu terbentur bisa saja dengan masalah-masalah dan itu membuat kami rapuh. Tapi hari ini kami dengar firman Tuhan, kami menjadi orang yang kuat. Dan diri kami oleh perkataan orang lain, tapi karena kami sendiri yang memotivasinya. Terima kasih Bapa di surga karena kami mau jadi cerdas. Terpujilah Tuhan. Aku berdoa Tuhan tolong mereka yang jenuh hati ini Tuhan. Jamah hati mereka, berikan pengertian itu. Dan Abah berdoa juga untuk jemaat-Mu yang setia, yang datang beribadah. Bapa terus berkati hidup mereka dengan kekuatan yang baru. Bapak, kalau ada jemaat-Mu hari-hari ini mengalami masalah di dalam rumah tangga, apapun itu, Tuhan tolong supaya jemaat-Mu berikan juga pengertian bahwa yang terpenting dalam hidup mereka adalah ketika hidup mereka berarti, bermakna bagi orang lain. Itu jauh lebih baik. Tuhan tolong semua jemaat-Mu. Hamba tidak menginginkan jemaat-Mu mereka keluar dari rel-Mu. Hamba tidak menginginkan jemaat-Mu jauh dari Tuhan. Karena hamba melihat orang yang jauh dari Tuhan, hidup mereka bukan semakin lebih baik, hidup mereka semakin lebih hancur. Tuhan, tolong. Hamba berdoa, aku mohon, peluk semua kami Bapa. Jangan pernah lepaskan. Kalaupun kami selama ini bertindak konyol, kami gegabah, kami bodoh Tuhan karena kesalahan kami. Ampuni kami. Kami mau terus Tuhan ajari. Pegang tangan kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan meskipun kami bodoh Tuhan. Ajari kami terus Tuhan. Meskipun kami kadang keras kepala. Meskipun kami kadang berat hati mau belajar. Tapi Tuhan tolong Engkau tahu siapa kami. Ajari kami Bapa di surga. Jangan pernah bosan Bapa untuk mendidik kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapak hamba berdoa juga Tuhan. Memberkati suami-suami jemaat-Mu. Suatu saat hamba merindukan kami sama-sama bergandengan tangan. Kami memuji menyembah Tuhan. Memuliakan Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Lewat cara-Mu buat kami semuanya. Apakah lewat teladan para istri-istri ini. Tuhan tolong nyatakan itu semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa biar kami semakin dewasa. Kami semakin menyatu rasa dengan perasaannya Tuhan. Sekalipun kami punya banyak rasa keinginan di bumi ini. Tapi kami bawa kepada rasanya Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat semua anak-anak jemaat-Mu. Pertumbuhan fisik mereka semakin lebih baik. Pertumbuhan rohani mereka semakin lebih baik. Yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Cukupkan kebutuhan semua jemaat-Mu. Apapun yang mereka rasakan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa yang baik. Firman-Mu kami pasti dipelihara oleh Tuhan. Semuanya baik apapun yang terjadi. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit Bapa. Bapa, kalau selama ini kami adalah orang yang tidak pintar Tuhan. Kami tidak memiliki pengetahuan tentang makanan, cara pola makan yang baik, cara pola hidup yang sehat. Bapa, karena itu kami sadari, makanya kami bisa sakit, kecuali sakit itu datang karena kami tahu itu tidak baik, tapi kami lakukan itu kesalahan kami, memang kami sengaja. Tapi waktu itu kami tidak tahu Tuhan, sehingga kami sakit, jemaat-Mu, Tuhan tolong kami. Berikan kesempatan untuk kami sehat, berikan kesempatan supaya kami sembuh Tuhan Yesus. Agar kami juga menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kami. Tuhan dipermuliakan. Tuhan terima kasih Bapa yang baik. Kalau itu semua karena masukan-masukan sudah kami terima tapi kami cuek sehingga kami mengalaminya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar dari kegagalan dan kebodohan kami.
Kami mau menjadi orang yang luar biasa dalam segala pengetahuan yang kami tahu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dengan penuh ucapan syukur. Jamah dan sembuhkan jemaat-Mu yang sakit pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, supaya minggu depan kami bisa beribadah kembali bersama-sama, memuji memuliakan Tuhan. Untuk jemaat-Mu yang sudah lama tidak hadir Tuhan, apapun yang mereka hadapi hari-hari ini, Tuhan tolong tuntun mereka, arahkan hati mereka untuk kembali kepada Tuhan dalam nama Yesus. Kalaupun mereka beribadah di tempat yang lain, Tuhan hamba berdoa supaya mereka dimanapun mereka beribadah, mereka menghasilkan buah kerohanian yang menyenangkan hati Tuhan, daripada mereka pindah-pindah. Kalaupun itu tidak berbuah, itu sama sekali Tuhan tidak berkenan. Tuhan, kami mohon, kami mau berprinsip, kami mau bertahan, kami mau menjadi orang yang benar-benar kokoh mengiring Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dan sementara kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, kami berdoa, kami memohon penyertaan Bapa senantiasa. Di dalam ibadah-ibadah kami juga, Tuhan berkati, Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan berhadirat atas kami semuanya. Besok kami akan beribadah kembali. Tuhan, kami tidak henti belajar firman-Mu. Kami mau bersemangat terus mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh ini ke dalam tangan-Mu. Besok kami bangun pagi dengan tubuh yang sehat, penuh dengan ucapan syukur dan puji-pujian di hadapan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami mau berpisah, kami memohonkan berkat yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sidang jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu, kita terima berkat daripada Tuhan. Anugerah dan cinta kasih sayang dari Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita, serta Roh Kudus-Nya yang setia membela, mendukung, memotivasi, mengoreksi kita. Mulai hari ini sampai akhir masa kehidupan kita. Terimalah berkat daripadanya. Berkat yang terbaik melimpah atas kita semuanya, yang akan mempermuliakan Dia sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita sama-sama berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.